kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya datang ke sini itu terus terang grogi, sepindah tertiangnya kalau sebelah. Ya Allah, saya dari itu ke sana sudah 14 tahun saya bersama, dipimpin oleh Pak Mursidi, oleh Muhammad dan Pak Mursidi. Yang kedua lagi sebelumnya kenal ini kalau itu Pojok SPG, kamu aja, yo. Penceramaan yang paling banyak saya itu setunggal dan Pojok ini, mesti benar-benar mati ini bu. Yang kedua tengah di Bujuk Pulau, Bujuk Pulau melo itu guys, berdiri kurung. Nanti saya tunjukkan yang mana istri saya terakhir saja. Dan saya ini casnya ada untuk jajan. Bapak Ibu yang berbahagia, akhir-akhir ini kalau kita lihat tempat wisata itu semuanya penuh. Jadi saya tadi itu heran dengan perjalanan saya, kok jalannya itu kok belum bagus gitu. Aku beda malah ngomong sedikit ini. Jalanan ke sini tuh bagus banget, bagus betul. Beda dengan kalau kita kecamatan-kecamatan yang lain. Tapi dugaan saya, selain memiliki kata yang penting, karena di sini Bromo itu merupakan tempat yang seksi lah untuk wisata di Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur ini yang paling seksi itu adalah Bromo. Kunjungan yang paling banyak adalah Bromo. Yang kedua muncul Grojogan Sewu, Tumpak Sewu. Tapi Tumpak Sewu akhirnya jadi viral karena tempat masuknya 3 kali, ditarik 3 kali, mahal lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang ini semua tempat wisata itu penuh batu. Kalau sudah Sabtu Ahad sudah sulit sekali. Kemudian tahun baru, wah tantangan. Itu batu itu semua tempat wisata juga penuh. Yang mana saja bisa dijual. Kalau penjenengan nanti mengupload sebuah tempat yang sepi dan itu indah di media massa, di Facebook, IG, sebentar lagi tempat itu akan ramai. Kenapa tempat wisata itu ramai? Karena banyak orang stres ya. Karena banyak orang stres. Jadi sekarang ini tekanan hidup itu tinggi. Mengapa sampai seperti itu? Ya karena kita itu mencari pelampiasan. Cara pelampiasan kita itu adalah ke tempat wisata karena tekanan ekonomi, pendidikan, terus infrastruktur, politik, kesehatan itu sangat tinggi. Beda dengan bapak-bapak kita, nenek-nenek kita yang begitu saja sehat gitu. Dalam usia yang lanjut masih sehat. Kalau di daerah sini jauh banyak orang yang masih sehat karena masih bertani. Tapi coba ke kota-kota besar itu sudah terjadi. Bapak Ibu yang berbahagia, hanya saja kita itu kalau sakit itu seringkali obatnya salah. Kita sekarang ini mengenal me time. Me time itu waktu untuk saya, nggak mau diganggu katanya. Me time-nya istri, pangapunten. Kalau saya ngajak ibu-ibu itu gampang Bapak Ibu. Ke Jogja, pokoknya kalau jalan ke Pasar Pringharjo, terbiku masih rojak betul. Mesti bertani. Lek Malang, pokoknya kalau jatuh matos, ngomong, kalau sakit film nih. Lek bapak-bapak betul, ini apa sih? Mari ulir. Kalau ibu enggak, toko job yang pertama adalah Bapak Ibu selfie. Ini kalau ada yang selfie ya, mungkin tolong buat difoto, mungkin kalau bertakan IG.
Oh sampun, terus pikiran aja Mbak Lilis. Seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah foto. Yang kedua belanja. Saya itu dulu konsultan gender Bapak. Konsultan gender di Jawa Timur. Tapi laki-laki. Saya itu konsultan gender laki-laki, konsultan gender yang laki-laki itu ya saya ini. Mereka itu menyuarakan apa? Menyuarakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Wah, getol sekali. Getol sekali mereka menyuarakan bahwa laki-laki itu sama dengan perempuan. Ketika mereka rekreasi, Bapak Ibu, ternyata seluruhnya belanja dan betah. Terus saya katakan, jadi ini bodoh. Lah kok seneng belanja? Ini pasal yang mana, ilmu yang mana? Ternyata perempuan dan laki-laki itu beda. Memang beda, dilahirkan secara berbeda, minat yang berbeda, bakat yang berbeda. Laki-laki itu mau nggak mau rasional. Ini yang dari kedokteran. Monggo silakan berdiskusi. Enzim terus tubuh kita berbeda. Tubuh perempuan itu memang disetting oleh Allah, memang sensitif. Memang baperan, makanya perempuan itu memang baperan. Kenapa begitu? Karena kasih sayang istri itu dibutuhkan. Kalau laki-laki, ada laki-laki di lantai 2, terus anaknya di lantai 1, dan akan digigit ular, maka seorang ayah akan berpikir, aku kok ingat dia, ini kok sing paling cepat, ya kok tak ancam apa ya, sing kira-kira. Karena mikir, kadang-kadang diskusi, prosedural, karena izin barang, anaknya harus dicopot dulu. Nah ibu, di kono, di sini ada ulang, karena yang dipikirkan itu adalah perasaan. Ketika ibu itu menyusui, maka yang terjadi adalah persamaan dulu detak jantung. Detak jantung anak dengan detak jantung ibu itu disamakan dulu frekuensinya. Bapak-bapak nggak perso ini. Makanya menyusui itu tidak pernah tergantikan. Ini kok sampai kok sih? Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita itu sumpahnya itu psikologis, maka obatnya bukan fisik seharusnya, nggak rekreasi. Kecuali kalau sumpah kita itu fisik, lawan kita itu fisik, kita rekreasi bisa sembuh. Tapi kalau sumpah kita itu karena psikologis, maka ketika kita rekreasi, sembuhnya itu hanya sebentar karena nggak cocok antara penyakit dengan obatnya. Apa yang dilakukan generasi sekarang, masyarakat sekarang, mencari obat yang nggak sesuai dengan penyakit yang kita stres, kita tertekan, justru rekreasi, nggak menyembuhkan. Berapa banyak orang yang setelah rekreasi malah sumpah mikir lalu lintas, macet, tabungan entek, jalur wis macet akeh, tabungannya wis entek. Jadi mari rekreasi malah sumpah. Sing bermain sing ini. Itu obat dengan penyakitnya nggak cocok. Maka definisi me time itu harus diubah. Me time-nya ibu-ibu itu perawatan. Jadi kalau me time itu perawatan, medicure, terus apa lagi? Baca-baca lagi Grembat, terus apa kan Bu? Ini ngaku ini berubah. Baik, dan saya akan lihat sebuah video. Saya akan menunjukkan sebuah tempat yang kira-kira orang itu heran. Oh, tempat semacam ini
inilah yang kira-kira enak sekali untuk me time, untuk rekreasi. Kalau tidak ke sana itu kok nggak ada yang kapok. Padahal panas, terus buatan tenan di gunung-gunung. Tapi kok tiang itu buatan sih kapok itu di gunungnya. Dan betul bercatat monggo kalau terakhir itu, betul ngaji bayari. Kalau kandani, kita tiang di gunung sempurna, ruasan, padahal wakil wong desel-deselan, masya Allah. Tapi masuk kemana? Sing tidak berikan kalau buat ada sing puluh, mesti muarane belum utang lali, persembahan. Ini minta ya. Jadi kalau mau bahagia itu ya di sini ini sesungguhnya. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, kita itu bisa belajar bahagia melalui air, belajar dari air. Ari belajar dari air. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau penjenengan melihat ayat-ayat Al-Quran, saya sekarang ini sedang menulis buku tentang air. Ayat Al-Quran itu sangat banyak yang berbicara tentang air. Nah, salah satunya adalah bahwa kita itu semua yang ada di dunia ini, saya bacakan. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Ini terpecahkan. Sekarang ini terpecahkan ayat-ayat ini. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman. Bapak Ibu, ternyata yang hidup ini semuanya dari air. Tumbuhan itu dari air, hewan itu dari air, dan manusia itu dari air. Ayo kita belajar bahagia ini dari air. Sampai mengapa wudhu itu dengan air. Dan air yang disebut di Al-Quran itu sangat banyak. Insya Allah nanti kalau buku saya terbit, insya Allah saya berikan. Saya perlu diingatkan ya. Ini sudah lumayan lah. Jadi kita itu dari air. Saya lompati Bapak Ibu. Ini ayat-ayat yang tentang air. Semuanya tentang air. Air itu ajaib sekali. Nanti kita akan belajar dari air. Baik. Sebelum saya kembali ke slide tentang the two power of water, saya ingin mengingatkan pada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa sesungguhnya kita itu air. Apa itu? Kita itu dari ovum dan sperma. Ovum itu cairan, sperma itu juga cairan. Kalau seandainya sperma itu dibesarkan sesuai dengan tubuh manusia, jadi sperma itu kan kecil, seandainya proporsinya dibesarkan seperti manusia, maka sebelum bertemu dengan ovum, itu sperma ini berenang di cairan. Jumlah sperma sekali keluar berapa Bapak Ibu? 300 sampai 500 juta. Dan itu berenang di cairan. Mereka berenang menuju satu titik. Berapa jarak yang ditempuh oleh sperma ini? 14 km. Jadi kalau seandainya lomba berenang gitu, ada perlombaan renang yang pesertanya 300 sampai 500 juta, berenang 14 km. Tidak ada yang seperti itu. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Kita itu sesungguhnya orang yang luar biasa, para juara. Tapi kita itu nggak ngerti bahwa kita itu juara yang lolos, yang menang dari 300 juta. Dan berenangnya ini keasaman dan kebasahannya beda Bapak Ibu. Memang diseleksi oleh Allah supaya yang dilewati ini memang menghanguskan, memusnahkan sperma. Jadi sperma yang paling kuat lah yang bisa bertemu dengan ovum. Setelah berenang tinggal 10 sperma. Setelah itu tinggal 5. Dan yang bertemu adalah kita itu. Dan yang keren Bapak Ibu, sperma itu kan satu sel, ovum satu sel. Padahal di tubuh kita itu otak saja, otak kita itu jumlahnya 150 miliar sel. Itu paling sedikit. Yang di tubuh banyak. Otak kita itu 150 miliar sel. Dari satu sel muncul 150 miliar sel.
belum di lidah, belum di darah, triliunan sel. Kok mboten enten sing salah gitu. Gusti Allah itu lho mboten enten sing salah. Satu sel enten sing dados rambut, enten sing dados kulit. Kok mboten enten rambut sing mriki tumbuhan mriki ngoten kok mboten. Kok mboten kuali. Enten sing kuali mboten enten rebonding. Rebonding apa? Rebonding hidup. Oleh hidup kritik. Masya Allah, kalau kita itu pintar Bapak Ibu menerjemahkan Allah Akbar itu luar biasa. Itu hanya dari penciptaan kita, dan penciptaan kita itu akan dari air. Oke, baik. Kurang 3 menit, 5 menit. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Ini kemampuan kita itu dahsyat. Coba saja. Akal manusia itu memiliki 150 miliar sel. Seandainya kita itu menghitung sel, maka kita itu membutuhkan berapa? Dan akal manusia itu lebih cepat dari cahaya. Jadi kalau ada cahaya, akal manusia itu lebih cepat. Penjaringan ini tahu kecepatan yang ada di dalam tubuh. Nun sewu, peredaran darah. Ini putra putri Pak. Pak Bersini mantan beriti aku suka loh. Kelihatan ada di sini. Putra putrinya ada di sini. Lo suka lihat dokter beriti. Bapak Ibu, yang dokter saya mohon maaf kalau saya salah. Mulai sing ceramah ngomong sastra. Kalau ada darah, misalnya di sini gitu ya, di sini, itu beredar seluruh tubuh. Kembali ke sini, itu hanya membutuhkan 20 detik. 20 detik. Maaf, kalau tidak 20 detik, 20 menit lah. Katakanlah maksimal 20 menit. Berapa perjalanan antara di sini ke sini? Itu kalau perjalanan itu melingkari bumi 1 tambah setengah lagi. Hanya membutuhkan 20 menit atau 20 detik. Coba bayangkan berapa cepatnya peredaran darah kita. Luar biasa. Dan otak kita ternyata mampu menanggapi 2 juta informasi setiap 1 detik. Kalau komputer yang paling canggih itu kalah dengan kita, otak kita. Kalah. Hanya kita nggak memanfaatkan saja. Jadi otak kita itu luar biasa. Otak kita dari mana Bapak? Dari air. Ternyata dari air. Sabun, jadi kalau terus saya mungkin jawab boleh waktu ini kurang seberapa jam. Saya akan ke The True Power of Water. Ada sebuah buku Bapak yang dikarang oleh Masaru Emoto, ilmuwan dari Jepang. Itu keliling dunia beliau untuk memotret air. Jadi air ini dipotret. Ada 2 kesimpulannya ketika beliau itu keliling dunia. Kesimpulannya, kalau dengan membaca buku ini, siapa yang sudah pernah membaca? Kalau ada yang sudah, monggo menjadikan si drama kita. Ada 2 kesimpulannya. Yang pertama adalah asal air. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Ini gak sarapan kabel kali. Apa Bapak Ibu? Asal air. Kenapa semacam ini? Nanti orang lainnya asal air. Yang kedua perlakuan terhadap air. Asal air itu, kalau air itu bagus, jernih, tidak beracun, tidak tercemar, maka di foto itu bisa membentuk kristal. Dan semua kristal yang terbentuk itu adalah heksagonal. Heksagonal itu segi 6. Semuanya manusia tahu. Semua air heksagonal. Dan kalau panjenengan guru matematika, maka heksagonal adalah sebuah bidang yang paling efektif untuk mengisi ruang tidak teratur. Contohnya yang heksagonal ini adalah sarang lebah. Semua sarang lebah itu bentuknya heksagonal karena itulah bentuk yang paling efektif untuk mengisi ruang. Ternyata bukan segi 4, bukan lingkaran. Lingkaran masih menyisakan rongga, tapi heksagonal justru tidak menyisakan rongga. Baik, saya lanjutkan. Asal air seperti ini. Kalau air mineral di foto itu seperti ini Bapak Ibu.
Jadi air itu kalau bentuknya seperti ini, semuanya bisa keluar. Bagus-bagus. Tapi kalau air itu rusak, beracun, tercemar, maka dia akan seperti ini, rusak. Jangan kaget kalau kita itu makan, maka akan jadi air, darah. Kalau makanannya asalnya itu tercemar, haram, maka kristalnya akan mudah rusak. Makanya orang-orang yang sering makan makanan haram itu seringkali dia sulit untuk diberitahu, karena memang dalam tubuhnya memang rusak kristalnya. Ada seorang mahasiswa di UGM yang tidak mau dikirimi orang tuanya, gak usah kirimi saya. Kenapa? Karena dia tahu ayahnya itu koruptor. Jelas koruptor, dia gak mau dikirimi. Kenapa? Dia sadar bahwa nanti darahnya akan membentuk kristal yang jelek, apa yang jelek. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah perlakuan terhadap air. Kalau air ini saya nyanyikan lagu yang bagus, saya bernyanyi dengan lagu yang bagus, maka di foto akan bagus kristalnya. Tapi kalau saya membentak, misok, tapi ada yang cuma aku dan sing misu aja. Dan malam pada yang misu kan, dan misu sing merdu barang, sing pasan dia. Kalau perhatikan ini, dan misu sing pasan. Jadi kalau 10 tahun buat besok mau masuk ngajar besok. Bapak Ibu, ketika kita itu seandainya kita itu mau minum, terus kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, dengan tangan kanan, terus diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kenal teman desa. Alhamdulillah. Maka hari ini akan kristalnya akan bagus. Inilah kristal-kristal yang diucapkan terima kasih akan seperti ini bentuknya. Kalau cinta dan terima kasih akan seperti ini. Dan kristal yang paling bagus adalah kristal Zam-Zam. Zam-Zam itu kalau dibiarkan nggak akan keluar uget-ugetnya tadi. Ini kan nggak ada Zam-Zam kalau praktek. Zam-Zam itu sesuai dengan doa kita, sesuai dengan prasangka kita. Maka kalau kita minum Zam-Zam itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita ingin cerdas, minum Zam-Zam. Kalau kita ingin kenyang, minum Zam-Zam. Kalau kita ingin sembuh dari penyakit, minum Zam-Zam. Zam-Zam itu kandungan mineral yang luar biasa, paling banyak di dunia ini. Paling banyak. Bapak Ibu, nah apa hubungannya dengan ceramah saya, dengan kebahagiaan? Sesungguhnya manusia itu adalah air, Bapak. Jadi sesungguhnya manusia itu adalah air. Kalau anak kecil begini ini 70%, 80% adalah air. Jadi tubuhnya 80% adalah air. Kalau orang dewasa begini 60-70% adalah air. Otak kita itu 98% adalah air. Darah kita itu 98% adalah air. Ginjal, paru-paru, terus hati, terus yang dalam ini itu sekitar 90-95% adalah air. Tulang yang begitu keras itu ternyata 22% adalah air. Kalau air, kalau ada air, terus sekedap-sekedap, niki buatan dari pulau Melah, niki praktek. Niki ngurangi Pak Positi. Air ini jernih, Bapak. Air ini jernih. Tapi begitu penjenengan itu mengatakan sumpah serapah, maka kristal air ini rusak. Jadi kalau penjenengan itu ngomong, enggak nes kadang nes misuk sampai kebun binatang di daftar ya. Tapi misuk itu kok aneh gitu. Kok binatangnya tetap ya, kok badannya terus misuk itu ada, kok badannya tetap ya. Kelinci. Kok suliane bicara, asu, kok gini ku mau seakan jempol seakan ku jangkrik ku seakan rumah seakan kok di ya apa salah jangkrik ya sing sekali-sekali ngisor iku kuku. Bapak Ibu, ketika kita itu ngisor
maka air dalam tubuh kita itu rusak. Ketika kita mengatakan ini tadi sudah dibuktikan dengan sains bahwa kalau kita mengatakan goblok, tolol, bodoh, maka rusak. Air ini rusak. Dan sekali kita ngomong kepada anak, mengajarkan entos, itu maka 300 juta sel otak mati. Hati-hati dengan ayat yang mengatakan orang tua lah yang akan menjadikan Majusi, Nasrani, atau mereka itu nanti menjadi orang Muslim. Itu siapa? Orang tua. Jadi yang membuat orang itu cerdas dan orang itu bodoh, jangan-jangan ada orang tua. Kenapa? Karena perkataannya. Ketika kita ngomong, dan perkataan itu kadang-kadang sadar, aduh, kok kakek teman sih, meskipun itu dalam hati. Saya itu kalau malam ke Panjen, dulu itu miso itu 50 kali Kak. Ada orang apa? Nyeleng ngomong miso, orang nabrak kaki miso, dan itu oleh istri saya sendiri. Begitu sampai di malam, Mas saya kan luar Mas. Untung nggak dengar muridku katanya. Tapi saya di jalan itu visual Pak. Itu dulu. Terus akhirnya tidak di mulut, tapi di batin saya baca. Mau tapi kok kejonggol. Iku lek kejonggol karena apa jadi repot. Kadang-kadang kita itu berdoa kan jelek. Bapak Ibu yang berbagi. Ketika kita itu berdoa jelek, ngomong jelek pada anak, pada istri, maka sesungguhnya air dalam tubuh kita itu rusak. Dan air yang ada di dalam orang yang kita beri, misalnya kepada anak kok goblok sih. Goblok itu 300 juta mati Pak. Dan jangan lupa, ketika kita menunjuk satu, yang 3 di sini kan. Jadi goblok yang sini, 3 yang ke sini, yang sana mati 300 juta, yang ke sini berapa? 3 kalinya. Waktu ini baru 5 menit. Bapak Ibu, ternyata air itu begitu berperan. Makanya orang yang suka sekali berpikir jelek, cemas, mudah marah, itu peredaran darah di dalam tubuhnya tidak teratur. Degup jantungnya tidak teratur. Karena tidak teratur, maka dia sambat pada otak, aku lelah. Dan dalam lambungnya akan keluar asam. Asam Pak. Penjagaan nanti nama badan, itu berarti tercerutan loh. Ini suruh mata deh. Itu asamnya keluar. Jadi itu langsung asam keluar. Dan kalau asam ini keluar dan sering, maka asam ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan ini akan membahayakan sekali. Kalau ke tulang juga bahaya, ke otak juga bahaya. Makanya orang-orang yang darah tinggi, pangapunten, darah tinggi. Saya juga sekarang ini darah tinggi, pangapunten, protokol beri-berikan. Yang orang darah tinggi, nggak patenan, stroke itu karena gara-gara mereka itu tidak mudah untuk fleksibel. Maka dalam ayat kita dikatakan salah satu ciri orang-orang yang bertakwa adalah satu dermawan, membelanjakan hartanya. Yang kedua, mudah memaafkan. Dan yang ketiga, tidak marah. Orang yang mudah marah itu gampang sekali Pak. Gampang sekali. Enten dia bilang, bukan nanti mulai mendel yang kok satu. Iya mendel tapi gelendem. Mau gelendem. Jangan ngomong tapi sekali ngomong nyelekin. Enten apa nggak tertibnya? Enten ini bukan enten lah. Terbiogrok kuat. Tersenggung ini kok kuat. Enten ini berarti pindahnya senggung nih. Enten sing tidak bikin. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti itu air. Oke? Nah, sekarang bagaimana menjadi bahagia itu? Yuk kita bahagia. Kita bahagia dengan apa? Dengan air. Lewat bahagia. Allah itu lebih dekat dari ulang leher. Kita hafal dengan itu. Aku sesuai dengan prasangka hambamu. Itu hafal kita. Tapi kita terapkan enggak? Kita terapkan enggak dalam kehidupan sehari-hari? Enten apa boten? Sing mau udah akhirnya pengajian udah. Enten sing boten? Saat ini mau niku aduh apa alhamdulillah.
Jujur. Lha iku bedane tipis kok mudane padha kok. Halo. Enten sing niki bawah kincing tiba-tiba boten dipasarkan bojo enten. Boten sangat di konangan bojone di kene. Ada nggak kira-kira kalau kita antri begitu ternyata ada orang yang menjengkelkan begitu. Terus kita jengkel juga. Ada yang begitu? Ada? Ada nggak kira-kira yang marung, wis larang, pelayanannya nggak sopan, tiba-tiba nggak enak enten? Terus matur payu. Enten sing ngomong. Halo. Enten apa boten pinter-pinter sing cukup. Jadi ceritanya yang Madura ini. Sampean enak beli 1 kilo keju, saya 1 keranjang keju semua. Berbagai lagi, di umum gitu. Masa salah pil dalam kamar sampean pilih salah. Saya itu meneliti umur Madura itu 2 tahun Bapak Ibu Data suka apa ya? Umur Madura sing nonton itu apa? Belum pantas sing nyelpit malah. Bapak Ibu berbahagia, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu kita tuh berpikir negatif, berhati negatif, dan kata kita negatif. Non sewu, istri itu kan pasangan kita, mantan pacar kita, mantan orang terkasih kita. Kadang-kadang pikirannya dewi itu loh, mau keras, mesti mau keras. Waduh, sekarang pakai tos, ini kan semua macam-macam. Bujuni loh. Ada hukum dalam alam ini, hukum sebab akibat. Kalau penjaringan menyebabkan itu, akibatnya persis sama. Kalau itu nanti, isu itu kan tiap oleh yang nggak boleh buatan sopan, kalau misu, orang sedih 10 menit kok dipisui ini. Itu saya itu kisah nyata. Jadi dunia ini sebab akibat kok. Mengapa dunia ini bulat? Karena apa yang kita lakukan akan kembali ke kita. Itu hukum Allah. Sesungguhnya perbuatan akan kembali kepada engkau. Itu ayat itu Bapak Ibu. Ayat. Jadi apa yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Maka kalau kita belajar dari air, ayo kita jaga air yang ada di dalam tubuh kita itu sehat. Caranya dengan apa? Dengan berpikir positif, berhati positif, dan berkarya positif. Ada. Dan terus kalau kita mau bahagia, betul sah saja nih, tidak ada kecuali dalam berkahnya. Karena silakan melakukan perjalanan berpayah-payah untuk melakukan perjalanan. Kecuali di 2 tempat itu, jangan melakukan perjalanan betul. Ini kecuali di 2 tempat, apa itu Mekah, Madinah. Dan satu lagi Yerusalem. Kita itu boleh berpayah-payah melakukan perjalanan di 3 tempat. Nah kita itu bahagia dengan apa? Dengan berpikir positif. Terus enten apa mawon itu positif. Antri, misalnya antri, sing ngedoli bensin gak mau enak, biasanya itu murid-murid malah disok. Kalau itu nanti betul-betul saya tekan ketika kita antri, saya betul-betul membutuhkan uang dalam waktu sangat cepat. Tiba-tiba saja ada orang yang seruat jumuk, ini akan keluar. Seruat jumuk ini masuk lagi. Mas apa? Ambil. Dikira kami ngapain di sini? Dikira kami ngapain di sini? Kami antri mas. Dan ada yang betul kelompok gitu. Lagi untungnya dia tahu. Bapak Ibu, saya itu pernah ketika akan berangkat itu ibu kadang-kadang ibu kok kayak sih ngomong kita apa sih kan juga ini sebenarnya. Aku sampai bingung terus saya itu kan sudah rapi gitu ya, sudah bawa tas, sudah bawa apa, terus naik mobil, terus anak saya itu ngomong ya apa kan apa
Ucapan saya itu sekian detik. Yang sekian detik. Jarak 1 kilometer itu ada orang yang jatuh. Ada orang yang jatuh di muka saya bersepeda, tidak ada apa-apa. Di botol keberbong atau ternyata apa? Tipu. Seandainya anak saya tidak mengganggu, saya lakukan orang. Maka ketika ada apa-apa di dunia ini, urusan dunia terlambat, tempe gosong siji mentah. Kalau nggak ada pembantu goreng tempe itu siji gosong. Siji mentah. Ini model itu mesti menang ini. Kalau bahasa, nggak usah dimasukkan hati, karena Allah sedang menyelamatkan kita. Jadi ada kejelelan, ada ketidakbagusan, ada yang menggoda kita, ada anak yang dititipkan lebih istimewa. Allah sedang menitipkan kita, sedang menaikkan derajat kita, sedang menyelamatkan kita dengan cara Allah. Jadi kalau kita sakit, kalau kita terhambat, itu berpikirlah positif. Saya gampang ngomong begini, tapi untuk melaksanakan nggak bisa dengan mudah. Jadi sopo sabar, sabar itu gampang ngomongin nyoba kecekluk, waduh, hati-hati dong. Hati-hati apa nih, kamu nggak kecekluk. Sabar mas, iya sabar tapi ngomongin berantakan. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti itulah dunia. Hati-hati berjenengan kepada anak, kepada istri, kepada bapak, kepada ibu, karena ada saat-saat tertentu yang kita itu nggak tahu bahwa itu tempat-tempat dan waktu yang mustajabah. Ketika kita jengkel pada habis subuh, itu waktu mustajabah. Ketika ada hujan, jangan pernah berpikir jelek, karena itu waktu mustajabah. Ketika kita bepergian, jangan berdoa jelek, itu waktu mustajabah. Ketika matahari terbit, itu juga waktu mustajabah. Ketika matahari pas di tengah, pada saat matahari pas terbenam, itu waktu mustajabah untuk berdoa. Maka ketika penjaringan berdoa akan manjur, dan ketika penjaringan mengumpat, itu akan manjur juga. Makanya jangan pernah mengatakan kepada anak-anak, wis nakal-nakal ini pakai kolom sehat, jangan. Kalau nakal itu penjaringan yang tahu. Halo? Terakhir. Enak sih nunggu. Kalau ini betul aku pokoknya video ini terbikin terus dulu. Aku saja katanya dari orang kadung di video. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kita perlu berpikir positif. Ada seorang yang dulu itu tanda kutip nakal, tentara beliau. Nakal sekali. Ibunya itu mengatakan, kamu nakal sih, jangan nakal. Kalau kamu nakal begini, aku doakan kok. Aku doakan engkau nanti menjadi imam Masjidil Haram. Ngoten lho, atau saya terlalu nakal. Enten tiang salah, ngoten putih. Sana ini tengah tiang, enten tiang salah, ngoten. Kumpul akan kerjaan meeting ngoten. Putih, sana ini tengah jadi tiang, yang aku jadi bahasa kecapen. Ditransfer. Kok KPKP utama? Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya anak-anak kita, ketika kita dididik anak-anak yang luar biasa, Allah sedang memilih kita. Di DKI bojo sing bengi moro, itu kita dipilih loh. Dipilih betul. Karena dihibur setiap malam loh. Ada musik alami. Bapak Ibu yang berbahagia, ada teman saya pribadi, S1. Itu punya saudara 9. Yang bagus, yang keren adalah ibunya. Ke-9 anak ini dipakai dengan cara khusus. Direktur, ambil sini. Ini juga begitu. Oh, dokter di sini, dokter. Waduh, ini calon pegawai bank ini, direktur bank ini. Begitu. Jadi panggilannya itu masing-masing ada yang dokter, ada yang direktur, ada yang ahli itu. Allahu Akbar. Ternyata ke-9 anak itu sesuai dengan julukan Bapak. Jadi teman saya itu dokter, saudaranya itu sarjana hukum, yang satunya pegawai direktur bank, yang satunya lagi salah satu direktur di BUMN. Ke-9-nya semuanya jadi. Kan beda dengan orang-orang yang preman. Anak ibu di preman. Itu apa betul saya ngerti Bapak Ibu? Kayak orang gagah, tapi nggak bois belas untuk agama Islam.
Maka kalau kita ingin bahagia, aturlah air dalam tubuh kita. Air itu Bapak Ibu, air itu tidak kaku. Maka dalam kehidupan ini, dalam siklus kehidupan, hewan-hewan yang tidak kakulah yang bisa survive sampai hari ini. Hewan, tumbuhan yang tidak bisa beradaptasi, maka dia akan punah. Tetapi hewan-hewan yang bisa adaptasi, yang fleksibel, itu orang-orang yang bisa survive sampai sekarang. Makanya jadi orang pun kaku-kaku. Kalau itu bukan kaku, dan apa? Tapi bukan sakit diluk, teman. Lepas padu, tentang ini, ya Allah. Oh ini. Orang-orang yang semacam ini orang yang kurang bahagia dan tidak bahagia. Kenapa? Karena semua tidak cocok untuk dirinya. Dia menutup diri, menutup pikirannya, menutup hatinya, menutup pendapat orang lain. Seperti itu, Bapak. Saya dulu waktu jadi mahasiswa kuliah di YSO, koyok pinter-pinter oleh diskusi. Begitu diskusi itu kan saya pinter ngomong gitu, pinter ngomong. Dulu, pinter ngomong, jadi saya memimpin diskusi. Itu saya lewati Pak, ya apa pendapatmu, ya semuanya itu. Yang saya tanya itu yang hanya anak-anak kita. Sementara ada satu dua anak yang terus komentar. Suatu hari ada pertemuan, ada seorang guru teladan Jawa Timur. Siapa Bapak Ibu? Anak yang tidak pernah saya tanya. Anak yang saya anggap bodoh itu teladan Jawa Timur. Maju di bias nggak tahu teladan. Seperti itu. Makanya kalau kita jadi orang harus fleksibel, harus ada plan A, plan B, dan plan C. Hidup ini tidak selalu satu. Allah menyediakan alur yang berbeda-beda, jalan yang berbeda-beda, warna yang banyak, rasa yang banyak. Pulau mengiring bulan mangan, nawang setunggal tawon, soto, pecel. Ya variasinya sedikit juga. Pokoknya rawon, soto, pecel. Rawon, soto, pecel. Masih enak di bawah. Begitu langsung Surabaya, rawon, soto, dan Jogja. Rawonnya enten. Boten enten rawon itu nopo. Sotonya enten. Boten enten. Saya ke Papua boleh pecel. Ya Allah, saya disadarkan oleh siapa Bapak? Saya disadarkan ketika saya mengajar orang asing. Orang asing itu penjelajah. Jadi semua rasa itu dipilih, dipilih. Terus ya oh iya ya, Allah itu menyediakan pahit, gentil, asin, apa lagi? Kecut, ya rata bambu, macam-macam itu disediakan Allah. Maka kita perlu menikmati, jangan hanya satu dua. Terakhir Bapak Ibu, kalau berbahagia jelajahlah itu, jelajahlah. Kita menjelajah, perlu mencoba. Nanti kapan-kapan kalau saya diundang ke sini, saya akan membicarakan tentang the new version of me. Apa itu? Baik, begitu. Baik, untuk sementara saya akhiri sekian. Maka kalau kita mau bahagia, harus berbahagia seperti air yang menyerap, yang berkumpul. Air itu kan berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan teman-teman, bisa menjadi lembut, menjadi salju, bisa menjadi asap. Kadang-kadang kita itu juga kaku, kuat, menjadi es. Ketika kita es itu memang harus teguh. Kita itu memang menebarkan cinta Bapak, tapi jangan pernah pada pembina Islam. Ketika kita pada pembina Islam, kita harus marah, tajam marah. Jangan sampai tidak marah pada orang-orang yang memusuhi Islam. Kita itu perlu menebar cinta, tapi khusus untuk orang-orang yang memusuhi Islam, kita juga harus marah. Ada untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebuah materi yang sangat menginspirasikan motivasi kita semua. Namun masih ada beberapa menit ke depan. Kalau dalam cari jamaah ada yang perlu didialogkan, kalau silakan. Kalau tidak ada yang ditutup, monggo silakan. Cukup. Sepertinya
Sepertinya sudah cukup lengkap yang disampaikan Prof. Widi. Sebelum saya tutup closing statement Prof, untuk kita sebelum ditutup. Baik, hidup ini singkat Bapak Ibu. Kalau bisa bermanfaat, kenapa enggak? Kalau bisa berkata baik, kenapa kita berkata jelek? Kalau bisa berpikir baik, positif, kenapa kita terlalu berpikir jelek ya? Energinya sama, tenaganya sama. Kalau kita bisa berkarya yang menginspirasi, kenapa kita tidak berkarya dan diam saja? Maka sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami lebih mohon maaf bila yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jamaah sekalian dipersilakan ke samping untuk sarapan. Prof. Widi beserta Ibu monggo di sebelah sudah disiapkan. Terima kasih.